pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati, sehat selalu, bahagia, penuh sukacita. Saya berbahagia karena lagu pagi hari ini sangat seperti yang firman Tuhan saya dapatkan, sehingga saya semacam mendapatkan peneguhan, gitu. Ya, jadi apa yang dipujikan ini tadi meneguhkan saya, menguatkan saya, gitu, seperti firman Tuhan yang pagi hari ini saya dapat. Nah, persekutuan dengan Roh Yesus, ya, Bapak Ibu sudah persekutuan dengan Roh Yesus. Ini saya nggak tahu judul lagunya apa, Bu, ya, Bu Maria tadi. Tapi gimana, Pak? Tuntunan ilahi, ya, tuntunan ilahi. Tetapi saya ini lebih banyak ke persekutuan dengan Roh Yesus. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9. Kisah Para Rasul 16 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba untuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ. Dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Paulus ini sebenarnya tujuannya tidak mau ke sana, Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus dikatakan di dalam Alkitab tidak mengizinkan mereka pergi ke sana, ke Bitinia. Tetapi Roh Yesus memberikan satu peringatan kepada mereka, sehingga malam hari itu keraguan Paulus itu dijawab oleh sebuah mimpi. Gitu. Ketika dia tidur, dia melihat mimpi bahwa ada seorang Makedonia berdiri dan berkata, tolonglah kami, tolonglah kami. Lagu ini tadi meneguhkan sekali, supaya setiap kita memiliki pergaulan dengan Roh Yesus. Apa yang dipikiran Yesus? Yang dipikiran Yesus adalah keselamatan banyak orang. Yang dipikirkan Yesus adalah kebahagiaan banyak orang. Yang dipikirkan oleh Roh Yesus adalah keselamatan, kebahagiaan, sukacitanya banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika kita menyatukan diri kita dengan Roh Yesus, maka kita akan memikirkan sukacita, kebahagiaan orang, bagaimana orang diselamatkan. Ini yang perlu kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Tidak sulit, karena Yesus adalah menginspirasi setiap kita untuk kita berpikir keselamatan banyak orang, berpikir kebahagiaan banyak orang, berpikir tentang kesembuhan banyak orang, berpikir tentang sukacitanya banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita bersekutu dengan Roh Yesus, tentu apa yang ada di dalam pikiran Yesus itu akan ada sama dengan diri kita. Mari Bapak Ibu, sekalipun kita beraktivitas, mungkin kita sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai profesionalisme, itu akan ada pada kita. Gitu. Kita perlu meminta, kita perlu memohon hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita perlu Roh Yesus.
Kita butuh Roh Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa melangkah, bisa maju, untuk kita memiliki kekuatan yang supranatural. Ya, kita perlu bersekutu dengan Roh Yesus. Saya mencontohkan, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mulai berpikir tentang orang lain, itulah sebenarnya pergerakan, itulah revival. Bapak Ibu Saudaraku, terjadi ketika kita pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada waktu itu, pikiran kita adalah pikiran tentang orang-orang berdosa, orang-orang yang terus harus diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin kembalinya kita kepada kasih mula-mula, kembalinya kita kepada Roh Yesus, sehingga hari-hari kita dalam bekerja pun, dalam kita melakukan aktivitas kita tidak lupa, kita tetap memilih bagaimana orang diselamatkan, bagaimana orang bisa bahagia, bagaimana orang bisa sukacita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai dengan lagu ini tadi, tetapi bisa mohon Bu Maria memimpin kita dalam lagu tadi. Saya kembalikan ke Bu Maria. Setiap hati yang haus akanmu, melakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu Roh Kudus, waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari